Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri, program studi Ilmu Al-Quran Tafsir, Fakultas Sulul Universiti Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini sedikit saya ingin menjelaskan atau memaparkan materi tentang Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Dapat kita lihat sebelum kita memasuki tafsir itu sendiri, maka alangkah baiknya kita memahami atau mengenalkan siapa sih pengarang kitab tafsir Al-Maraghi ini tersebut. Al-Maraghi bernama Asy-Syaikh Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mu'in Al-Maraghi, seorang mufassir ahli fikih. Syekh Ahmad bin Mustafa ini atau Al-Maraghi ini, dia adalah saudara kandung dari Muhammad Mustafa. Al-Maraghi adalah guru besar di Al-Azhar pada masa itu. Al-Maraghi ini dilahirkan pada tanggal 9 Februari 1881 Masehi yang bertepatan pada tahun 1298 Hijriah di kota Maragah, Provinsi Sauhaj, dan wafatnya Al-Maraghi ini pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada tahun 1314 Hijriah, Al-Maraghi ini belajar di Universitas Darul Ulum di Kairo, dan kekuatan mentalnya yang luar biasa memungkinkan dia untuk menyelesaikan pendidikannya di kedua universitas tersebut pada tahun yang sama, yaitu Universitas Al-Azhar dan Universitas Darul Ulum. Ia mendapat ilmu atau berguru kepada ulama terkemuka pada saat itu seperti Muhammad Abdo, Muhammad Buhaid Al-Muhti, Ahmad Rifai Al-Fayuni, Muhammad Rashid Ridha, dan lain-lain. Mereka berperan besar dalam pembentukan intelektual Al-Maraghi. Ketekunan dalam belajar telah membuahkan hasil, dan Al-Maraghi fasih dalam semua bidang pengetahuan agama. Dan untuk motivasi Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam menulis tafsirnya yang melatar belakangi adalah Al-Maraghi ini ingin menulis tafsir karena kebanyakan orang enggan membaca kitab-kitab tafsir yang ada di tangan sendiri, dengan alasan kitab-kitab tafsir yang sangat sulit dipahami, bahkan diwarnai dengan berbagai istilah yang bisa dipahami oleh orang-orang ahli dalam bidang ilmu tersebut. Kalau untuk kontribusi Al-Maraghi itu sendiri terhadap tafsir adalah pendekatan rasional dan kontekstual. Al-Maraghi menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan yang sangat rasional dan kontekstual. Ia tidak hanya terpaku pada penjelasan literal atau tradisional. Ia berusaha menyesuaikan penafsiran Al-Quran dengan kebutuhan zaman modern, termasuk isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Contoh dalam beliau menafsirkan ayat-ayat hukum, ia sering membahas penerapan hukum Islam dalam konteks negara modern. Yang selanjutnya, memadukan tafsir bil al-matsur dan bil ara'i. Meski sangat rasional, Al-Maraghi tidak meninggalkan pendekatan tafsir bil matsur, yaitu berdasarkan riwayat sahih dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Namun ia mengembangkan tafsir bil ra'yi atau disebut juga berdasarkan ijtihad atau pemikiran logis yang kuat dalam analisis linguistik, historis, dan sosiologis. Tafsir bertujuan praktis. Tafsir Al-Maraghi tidak hanya bertujuan menjelaskan makna, tapi juga menjawab problematika kehidupan nyata. Ia menyoroti aspek moral, pendidikan, politik, dan ekonomi dalam Al-Quran untuk membimbing umat Islam dalam kehidupan modern. Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Berbeda dengan banyak mufassir klasik, Al-Maraghi menggunakan bahasa Arab yang lugas dan mudah dipahami, sehingga tafsirnya lebih bisa diakses oleh masyarakat umum, bukan hanya di kalangan para ulama saja. Dan di dalam penulisan tafsir Al-Maraghi ini, beliau juga tidak fanatik terhadap mazhab yang dikenal yang satu mazhab, tapi beliau lebih cenderung ke netral gitu. Mendorong ijtihad modern, ia sangat mendorong kalau dicantumkan ke ijtihad modern. Untuk apa? Agar
umat Islam itu tidak terbelenggu oleh pemahaman masa lalu yang sudah tidak relevan untuk masa saat sekarang ini atau masa modern sekarang ini. Pengaruh terhadap dunia pendidikan dan pemikiran Islam sebagai mantan rektor Universitas Al-Azhar, Al-Maraghi memiliki pengaruh besar dalam mereformasi kurikulum pendidikan Islam, termasuk menekankan pentingnya tafsir sebagai ilmu yang aplikatif dan dinamis. Kalau untuk latar belakang penamaan tafsir Al-Maraghi, itu dikarenakan ditulis oleh Muhammad Ali Al-Maraghi, merupakan salah satu tafsir Al-Quran yang paling dihormati dan tradisi keilmuan Islam. Nama Al-Maraghi diambil dari penulisnya yang berasal dari kota Maragah di Iran. Penamaan ini mencerminkan identitas geografis dan budaya penulis yang sangat penting dalam konteks karya-karya Islam. Dalam tradisi literatur Islam, seringkali nama penulis atau tempat asal menjadi bagian integral dari identitas sebuah karya, dan Al-Maraghi tidak terkecuali juga gitu. Dalam konteks sejarah, tafsir Al-Maraghi muncul di tengah kebutuhan umat Islam akan tafsir yang dapat menjawab tantangan zaman dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang teks suci. Karya ini menjadi salah satu rujukan penting bagi para pengkaji dan pecinta Al-Quran di seluruh dunia, menegaskan bahwa nama Al-Maraghi tidak hanya melambangkan penulisnya, tetapi juga warisan intelektual yang kaya dan komitmen untuk menyebarkan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam. Yang selanjutnya itu ciri khas dari tafsir Al-Maraghi. Kalau kita membahas tentang ciri khas, tentu apa keunikan tafsir Al-Maraghi ini dibandingkan tafsir yang lain? Uniknya, tafsir Al-Maraghi ini pendekatan sistematis yang diambil oleh Maraghi sangat mencolok, yang bagi tafsirnya ke dalam beberapa bagian yang terstruktur, dimulai dari penjelasan kata-kata, konteks ayat, hingga penafsiran makna secara mendalam. Yang kedua itu, Al-Maraghi itu menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas sehingga memudahkan pembaca dari berbagai latar belakang untuk memahami Al-Quran. Mungkin dari segi ini sangat penting dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ciri khas lain itu ada juga sikap inklusif dan moderat yang ditunjukkan oleh penafsirannya. Al-Maraghi berusaha untuk menghindari ekstrim atau bahasa yang susah dimengerti atau yang menimbulkan konflik gitu, dan lebih memilih pendekatan yang mengedepankan nilai universal dalam Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan toleransi. Kalau untuk metode yang digunakan oleh Al-Maraghi untuk menafsirkan ayat Al-Quran adalah menggabungkan antara metode bil maksur dan metode bil ra'i, atau disebut juga dengan metode ikrani. Menurut Al-Maraghi, di zaman maju seperti saat sekarang ini sudah tidak mungkin lagi menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan bil maksur saja, sebab tidak mungkin menyusun tafsir hanya dengan mengandalkan riwayat semata saja, bukan karena jumlah riwayat yang terbatas, namun juga karena kasus-kasus yang muncul membutuhkan penjelasan yang semakin komprehensif seiring berkembangnya ilmu pengetahuan modern yang cukup drastis atau cukup cepat. Dalam mukadimah tafsir Al-Maraghi, ia tidak menyebutkan secara jelas sumber tafsir ini dengan acuannya. Namun, Muhammad Hussein Al-Dahabi menjelaskan dalam bukunya At-Tafsir wal Al-Mufassiron bahwa Al-Maraghi menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan ayat tersebut. Subjek yang sama yang bersandar pada hadis Nabi Muhammad SAW, salaf as-salih, para sahabat dan pemikiran tabi'in berdasarkan para mufassir awal pada saat itu. Dan untuk corak penafsiran tafsir Al-Maraghi ini menggunakan corak Al-Adabi Al-Ijtimai. Imam Quraisy menyatakan bahwa Al-Maraghi dalam penafsiran Al-Quran mengikuti corak yang digagas oleh Muhammad Abduh, yaitu Al-Adabi Al-Ijtimai. Selain itu, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Hussein Ad-Dahabi, tafsir Al-Maraghi memiliki corak yang sama dengan tafsir Al-Manar oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Adapun contoh penafsiran Al-Maraghi ini seperti yang tercantum.
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Hingga akhir. Dalam tafsir Al-Maraghi, penulis menjelaskan bahwa ayat ini menekankan kebaikan tidak hanya terletak pada ritual seperti menghadap kiblat timur dan barat, tetapi lebih kepada pengalaman nilai-nilai spiritual dan sosial. Al-Maraghi menguraikan bahwa iman kepada Allah dan hari akhir merupakan pondasi utama dan berbuat baik. Ia menyoroti pentingnya kepercayaan kepada malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi sebagai bagian dari keimanan yang utuh. Mungkin itulah pemaparan tentang tafsir Al-Maraghi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.